Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, kelihatannya anak-anak semangat nih untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Coba sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan melihat partisipan yang ada di dalam Zoom kali ini. Apakah anak-anak semua hadir? Ibu cek dulu ya. Alhamdulillah, semua anak-anak hadir. Bagi anak-anak yang telah hadir, silahkan mengisi absensi ke link yang Ibu berikan ya. Oke, jika sudah, silahkan siapkan buku dan alat tulisnya. Sudah siap? Alhamdulillah. Sekarang, adakah anak-anak yang ingin membantu Ibu untuk memimpin doa? Baik, boleh silahkan. Alhamdulillah. Oke, anak-anak masih ingat tidak? Pada kesempatan yang lalu kita telah belajar mengenai apa? Ya, betul. Pada kesempatan yang lalu kita telah belajar mengenai kondisi cuaca. Ada kondisi cerah dan berawan. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kepada kondisi cuaca yang lain. Anak-anak ada yang tahu tidak lagu tik-tik-tik bunyi hujan? Oke, kalau anak-anak sudah tahu, mari kita bernyanyi bersama-sama ya, dengan semangat dan ceria. Siap? 1, 2, 3. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Wah, hebat. Terima kasih anak-anak. Nah, betul ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai hujan. Anak-anak ada yang tahu apa itu hujan? Apakah pernah merasakan hujan? Wah, sepertinya anak-anak senang ya menikmati hujan. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar mengenai kondisi hujan. Selain itu, kita juga akan belajar mengenai alat-alat yang digunakan pada saat hujan. Nah, Ibu ingin bertanya, jika kondisi sedang hujan, enaknya ngapain ya? Betul, enaknya kita makan yang hangat-hangat. Tapi anak-anak harus ingat, pada saat kita makan, ada beberapa aturan yang harus kita laksanakan. Nah, pada hari ini kita juga akan belajar mengenai aturan-aturan makan. Selain itu, kita juga akan berkreasi dengan membuat sebuah perahu menggunakan bahan-bahan bekas atau bahan-bahan daur ulang. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu harapkan anak-anak dapat memberikan kebermanfaatan bagi lingkungan, serta anak-anak dapat menyiapkan kira-kira alat apa yang digunakan dalam kondisi hujan. Sekarang, ayo bersama-sama kita membaca teks yang ada di layar. Kita mulai ya. Terima kasih hujan. Hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi. Kau memberikan kebahagiaan bagi semua makhluk. Apa judul dari teks bacaan tersebut? Ya, betul. Terima kasih hujan. Siapa anak-anak yang tetap bersemangat pergi ke sekolah walaupun kondisinya sedang hujan? Hebat, Lani dan juga Siti. Lani pergi ke sekolah menggunakan jas hujan, sedangkan Siti pergi ke sekolah menggunakan payung. Nah, kenapa tanaman tampak segar? Ya, hebat, karena hujan menyiram tanaman.
Selanjutnya, siapa yang bernyanyi dengan gembira? Hebat, Katak bernyanyi lagu Selamat Datang Hujan. Siti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Perlengkapan tersebut melindungi tubuhnya. Nah, sekarang silahkan anak-anak coba pasangkan dengan memasang antara gambar dan nama benda dari benda-benda berikut. Nah, coba kita perhatikan. Di sini sudah terdapat 5 benda. Silahkan anak-anak pasangkan antara gambar dengan tulisan yang tepat. Boleh ya dicoba di buku tugasnya. Oke, kita mulai pada gambar pertama. Apa gambar ini? Ya, betul. Ini adalah jas hujan. Silahkan pasangkan dengan tulisan jas hujan. Ya, betul. Yang ini ya. Jas hujan dapat melindungi tubuh kita ketika hujan datang. Nah, selanjutnya benda apakah ini? Benda ini digunakan untuk menghangatkan tubuh di saat kondisi dingin. Ada yang tahu apa nama benda tersebut? Ya, betul. Nama benda tersebut adalah jaket. Nah, silakan. Untuk 3 gambar selanjutnya, anak-anak kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Nah, sekarang ayo kita amati keempat gambar berikut. Yang pertama, ada gambar tanaman yang kering karena musim kemarau. Pada gambar kedua, ada katak yang senang gembira karena datangnya hujan. Pada gambar ketiga, ada anak-anak yang sedang bermain air hujan. Sedangkan pada gambar yang keempat, ada Udin yang sedang menggunakan payung di saat kondisi hujan. Selanjutnya, ayo kita amati 4 gambar yang lain. Yang pertama adalah gambar pohon yang sedang tersiram oleh air hujan. Sedangkan pada gambar yang kedua, ada Udin yang sedang merasakan panas karena teriknya sinar matahari. Pada gambar yang ketiga, ada Siti yang sedang menikmati udara segar setelah hujan reda. Sedangkan yang keempat adalah tanaman yang tumbuh atau bermekaran setelah disiram oleh air hujan. Setelah kita mengamati ke-8 gambar barusan, sekarang silahkan kita pasangkan sesuai dengan kalimat yang tepat. Nah, di sini kalimat nomor 1 adalah alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim penghujan. Nah, sekarang silahkan anak-anak pilih gambar yang sesuai dengan kalimat tersebut. Ya, tepat sekali. Ini merupakan gambar yang sesuai dengan kalimat. Nah, kita coba nomor 2. Pada kalimat nomor 2, alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Kira-kira mana gambar yang tepat untuk kalimat yang ini? Ya, betul. Gambar ini tepat dengan kalimat yang ada di atas. Untuk kalimat selanjutnya, silakan anak-anak pasangkan gambar dan kerjakan di buku tugasnya masing-masing. Sekarang silahkan anak-anak amati gambar selanjutnya. Pada gambar kali ini dibagi ke dalam 2 kelompok. Ada gambar dengan kelompok A dan juga ada gambar dengan kelompok B. Nah, amati dengan baik-baik mengenai kelompok A dan juga mengenai kelompok B. Dan mengamati kedua gambar tersebut, nah sekarang tuliskan perbedaan yang ada pada gambar A di kolom sebelah sini dan juga pada gambar B. Kerjakan di buku tugasnya masing-masing ya. Nah, Ibu berikan contoh ya. Berdasarkan hasil pengamatan Ibu pada kelompok gambar A, tercermin perilaku yang tidak baik karena tidak mau menolong teman yang sedang kehujanan. Nah, untuk selanjutnya, hasil pengamatan pada gambar B silahkan dirumuskan pada kolom berikut ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian lingkari jawaban yang benar berdasarkan gambar di samping. Kalimat yang pertama atau nomor 1, menolong teman yang membutuhkan. Harus atau tidak perlu? Menurut anak-anak, yang mana yang lebih tepat? Nah, silakan dilingkari antara harus ataupun tidak perlu. Selanjutnya, pada soal yang kedua, ungkapan yang kita ucapkan setelah ditolong orang lain. Apakah kita mengucap terima kasih
atau kita diam saja? Mengucap terima kasih atau diam saja? Nah, silahkan anak-anak pilih dan lingkari jawaban yang benar antara terima kasih dan juga diam saja. Selanjutnya, ayo bersama-sama kita membaca teks yang ibu tampilkan. 1, 2, 3. Hujan turun sepanjang hari. Hujan membuat udara terasa dingin. Saat hujan turun, Siti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Siti lapar. Siti menyantap makanan hangat. Makanan hangat membuat tubuh Siti terasa nyaman. Kita membutuhkan makanan agar energi dalam tubuh tercukupi. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan gambar berikut ini dan jawablah pertanyaannya. Apa yang sedang dilakukan oleh Siti? Berikan contoh ya pada soal yang pertama. Siti sedang membaca doa sebelum makan. Nah, ibu berikan contoh lagi ya pada gambar yang kedua. Apa yang terjadi pada Udin? Udin berbicara saat sedang makan, sehingga ia tersedak. Nah, untuk gambar yang lain, silahkan kalian buat kalimat yang sesuai dengan gambar. Aturan dibuat agar kita menjadi teratur. Nah, silahkan anak-anak beri tanda checklist untuk gambar yang sesuai dengan aturan makan. Jika kita perhatikan pada gambar yang pertama, ada Benny yang sedang makan dengan tergesa-gesa. Pada gambar yang kedua, ada Lani yang mencuci tangannya sebelum makan. Pada gambar yang ketiga, ada Udin yang sedang berdoa sebelum makan. Sedangkan pada gambar yang keempat, ada Dayu yang menyisakan makanannya. Sedangkan pada gambar yang kelima, ada Siti yang tersedak saat makan karena ia berbicara. Nah, pada gambar yang keenam, ada Benny yang duduk dengan tertib saat ia hendak makan. Menurut anak-anak, manakah aturan makan yang paling benar? Nah, jika aturan makan itu benar, silahkan berikan tanda checklist di kolom putih yang tersedia ini ya. Hujan masih turun hingga sore hari. Siti memandang halaman rumah yang tergenang air. Siti melihat botol plastik terombang-ambing, membayangkan botol itu seperti perahu. Siti punya ide membuat perahu dari botol plastik. Anak-anak, yuk bersama-sama kita buat perahu dari botol seperti yang Siti lakukan. Untuk membuat perahu seperti yang dilakukan oleh Siti, silahkan anak-anak siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah botol plastik, yang kedua kardus, selotip, tusuk sate, dan juga krayon. Langkah pertama, satukan 2 botol air mineral dengan selotip. Langkah selanjutnya, minta bantuan guru atau ibu untuk merekatkan kardus dengan botol air mineral menggunakan alat perekat. Selanjutnya, buatlah layar dari kertas yang dibentuk segitiga dan berilah warna. Kamu juga boleh menambahkan hiasan perahu agar lebih menarik. Dan yang kelima, gunakan tusuk sate untuk merekatkan layar pada perahu. Silahkan buat kreasi perahumu, kirimkan videonya melalui WhatsApp ibu ya. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Adakah anak-anak yang berani yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, betul. Hari ini kita telah belajar mengenai alat-alat yang dapat digunakan ketika musim penghujan. Yang pertama ada jas hujan, ada payung, sepatu boot, jaket, dan juga selimut. Nah, kita juga telah belajar mengenai aturan makan. Coba sebutkan apa saja aturan makan yang baik. Ya, betul. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua adalah berdoa setiap sebelum dan sesudah makan. Yang ketiga adalah duduk dengan rapi. Yang keempat, tidak berbicara. Yang kelima adalah tidak menyia-nyiakan makanan. Lanjut, silakan anak-anak selesaikan serta lengkapi tugasnya. Dan jangan lupa untuk memvideokan proses pembuatan perahu menggunakan botol plastik bekas dan kirimkan seluruh tugasnya melalui WhatsApp ibu.
Semoga pembelajaran kali ini sedikitnya memberikan kebermanfaatan kepada anak-anak semua. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Semoga anak-anak senantiasa sehat dan berbahagia. Pembelajaran kali ini Ibu cukupkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.